Terima kasih sebelumnya kepada Rumah Dongeng Damai, menjadi seorang yang Tuhan taruh di hati. Pelayanan yang bisa dilakukan baik sebagai guru PAUD ataupun juga sebagai seorang pengasuh. Kita kalau bicara tentang anak, itu sebenarnya Salam damai, saudara. Jumpa lagi bersama saya Karul Islamani. Tapi di saat ini bukan dalam liputan damai, akan tetapi di dalam sebuah kegiatan atau acara yang berjudul Bukan Dongeng. Bukan Dongeng ini sendiri akan bercerita tentang orang-orang yang memang mempunyai hati untuk melayani anak-anak khususnya di Maluku. Untuk pembicara pertama kita datangkan jauh-jauh dari Kudamati, yaitu seorang single fighter dan juga seorang pendiri dari PAUD Damai Sejahtera yang berlokasi di Kudamati itu sendiri, yaitu Ibu A. Oke saudara, di saat ini beta sudah ada bersama-sama dengan katong punya pembicara, yaitu Ibu A sendiri. Dan sebelum katong akan masuk ke dalam pembicaraan yang lebih dalam, katong yang hadir oleh UCA, bagaimana kabarnya hari ini? puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Dengar teman-teman bahwa memang Tuhan itu baik dalam katanya setiap kehidupan. Nah, untuk saat ini UCI mungkin apa yang menjadi kesibukan UCI atau UCI sekarang lagi sibuk dalam hal apa begitu? Iya, jadi terima kasih sebelumnya kepada Rumah Dongeng Damai. Ini sebenarnya sebuah kasih Tuhan untuk kita. Bisa hadir dan berbagi cerita tentang pengalaman kita menjadi seorang yang Tuhan taruh di hati. Jadi untuk peduli terhadap anak-anak. Jadi kesibukan kita sekarang tuh masih tetap sebagai seorang guru PAUD, merangkap sebagai pengelola, dan menjadi seorang single parent, menjadi mama sekaligus menjadi papa karena kehilangan suami sudah meninggal, jadi mengasuh 4 orang anak ditambah dengan 21 siswa, berarti 25 anak yang Tuhan berikan. Ya, itu kesibukan kita sehari-hari untuk tetap melayani anak-anak. Di samping juga Tuhan berikan tanggung jawab melayani anak-anak di Jemaat GPM Rehoboth, terkhusus di sektor El Shaddai, mengasuh anak kecil 2 terkhususnya. Iya. Oke, baik UCI. Jadi dari zaman UCI sekarang fokus UCI itu adalah melayani anak-anak. Tapi sebelumnya katong mencobakan turut berduka cita UCI atas kepulangan suami di sisi Tuhan. Nah, katong melihat sekali bahwa banyak sekali tanggung jawab ataupun pelayanan yang UCI lakukan, baik itu sebagai guru PAUD ataupun juga sebagai seorang pengasuh. Sebenarnya apa yang menjadi alasan mendasar sampai UCI mau memberi diri untuk melayani? Kalau bicara tentang anak, beta bisa menangis. Sebab sesungguhnya beta juga pernah mengalami hal yang sulit sebagai anak. Jadi beta tidak ingin anak-anak lain mengalami hal yang sama ketika kita pernah terluka. Artinya bertumbuh dalam sebuah keadaan yang sulit, yang berat, yang dikelilingi dengan kehidupan yang keras, bahkan mungkin juga pernah terluka di hati ini atas perilaku orang lain di sekitar kita atau perilaku orang tua kita, membuat beta tidak ingin mengulangi hal yang sama untuk beta anak-anak dan untuk anak-anak yang beta didik. Dan itulah yang Tuhan taruh di hati beta untuk mencintai mereka dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan untuk beta rasakan. Jadi sebenarnya waktu beta mulai mendirikan PAUD ini tuh, ketika dulunya beta menjadi seorang guru di sebuah yayasan yang sangat bagus, lalu Tuhan izinkan berbalik sekitar 180 derajat untuk tidak punya apa-apa, mengasuh anak-anak, melayani anak-anak tanpa punya uang. Memang sulit, berat, tetapi kalau panggilan itu Tuhan taruh di hati kita untuk melayani mereka dengan cinta ya. Semua dasar melayani anak-anak dengan cinta, sebab anak-anak itu sangat membutuhkan cinta dalam hidup mereka. Baik melayani mereka ketika mendidik mereka sebagai guru, karena sebenarnya bukan masalah ketika kita mendidik mereka lalu mereka pintar secara
intelektual, tetapi kepintaran mereka adalah kepintaran emosional yang harus mereka punya. Terutama ketika mengasihi Tuhan. Ketika anak-anak mengasihi Tuhan, mereka sanggup mengasihi dunia ini, mengasihi orang tua mereka, mengasihi teman-teman mereka, bahkan mengasihi musuh mereka. Jadi dengan demikian kita sangat bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan menaruh panggilan hati itu di hati beta, tanpa pernah beta pikirkan bahwa beta mesti dapat apa dari semua ini. Tapi satu hal yang beta percaya, Tuhan itu Allah yang mencukupkan. Dia tahu persis apa kebutuhan kita. Meskipun kadang kita yang harus berkorban untuk pelayanan anak. Orang-orang di luar sana yang berjuang, berkorban untuk pelayanan, mereka bahkan berkorban baik itu materi, waktu, perasaan. Tapi pengorbanan itu tulus. Saya pernah ada di balik-balik apa-apa begitu, tulus. Dan ketulusan itu muncul dari hati mereka masing-masing. Sebab semua bermula dari hati. Tuhan taruh itu di hati, dan itu keluarnya dari hati, wajahnya tulus gitu. Jadi mungkin itu. Sampai hari ini bisa bertahan, sampai bisa terus melayani anak itu karena ingin supaya setiap anak-anak yang ada di Maluku memiliki cinta dalam hidup mereka. Oke. Ya. Baik Use, jadi sebenarnya yang menjadi alasan itu bahwa agar semua anak-anak tuh memiliki cinta gitu. Tapi yang paling terpenting adalah karena kasih Tuhan. Iya. Karena dari yang Use bilang, tanpa kasih Tuhan Use sih bisa ada sampai saat ini. Nah, mungkin Use selama berjalan gitu menjadi guru PAUD, menjadi pengasuh, ada hal-hal yang memang menjadi tantangan atau kendala sendiri bagi Use ketika menjalani hal tersebut, sampai kayak mungkin jenuh, capek. Maka pernah Use rasakan? Ya, banyak. Terutama pertama dari orang tua. Orang tua harus memahami benar bahwa anak-anak itu bukan milik mereka. Mereka milik Tuhan. Kami yang diberikan kesempatan untuk mendidik mereka itu juga bukan punya kami, punya Tuhan. Sehingga kalau orang tua, guru, setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk melayani anak-anak, mereka tahu itu milik Tuhan, mereka tidak akan memperlakukan anak-anak sesuai kemauan mereka, tapi sesuai kemauan Tuhan. Tuh? Nah, banyak hal yang beta temui ketika beta berusaha keras melakukan apa semua yang terbaik untuk anak-anak, tidak pernah direspon oleh orang-orang di sekeliling, oleh lingkungan, bahkan juga kadang tidak dipedulikan. Itu memang banyak hal terjadi. Tidak dipedulikan, tidak direspon, kadang juga rasanya aduh, beta sudah bikin tapi akang kusing, ada orang kayak orang bilang mati rasa. Iya, mati rasa tuh. Terus kembali ke beta bilang, nah sebenarnya siapa yang pung anak? Iya. Beta pung anak ke orang tua yang pung anak. Tapi beta balik, Tuhan, ya inilah panggilan beta untuk terus menaburkan cinta buat mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka dengan tulus, menegur mereka dengan tulus. Itu tetap kena di hati mereka, sekalipun itu dalam sedikit nada yang tinggi, tapi mereka tahu itu tulus. Dibandingkan dengan kata-kata kasar yang tidak pernah tulus, itu mereka bisa rasa di hati mereka. Sebab anak-anak tuh sangat tulus, sehingga mereka mudah dibohongi, dan mereka sangat polos, sehingga mereka mudah tersakiti. Ya, jadi mereka tuh paling gampang tersakiti karena mereka polos, mereka tulus, mereka hari ini bisa baku marah dengan teman, sebentar mereka bisa saling mengampuni. Sampai Tuhan ajarkan kita kalau yang Kristen mencontoh anak-anak, karena mereka punya ketulusan hati. Nah, jadi setiap orang tua harus paham dulu, anak-anak itu bukan milik mereka. Mereka punya Tuhan, supaya mereka juga punya hati untuk mendidik, mengasihi anak-anak mereka di rumah mereka masing-masing. Jadi bukan tanggung jawab guru saja, pengasuh saja, tapi terlebih orang tua, karena orang tua yang diberikan tanggung jawab yang paling besar dari Tuhan. Tapi kenyataannya yang paling kena kekerasan tuh mereka di rumah, dan kebanyakan terjadi juga di sekolah, di lingkungan.
Terus yang ada orang mau peduli anak-anak lain. Contoh saya pernah temui, lihat anak-anak bermain bamaki tuh. Iya. Ada orang tua, ada orang, saya nggak ada orang yang peduli karena memang susah ada punya rasa kepedulian lagi. Lalu kalau kita yang tegur mereka, orang marah-marah. Tapi saya terus lakukan. Sepanjang ada hati terus untuk mereka tetap lakukan. Apapun itu, saya percaya itu dari Tuhan. Jadi sebenarnya kalau misal bicara tantangan untuk saat ini yang paling terbesar adalah kurangnya kepedulian, gitu. Dari orang tua dan lingkungan seperti itu. Dan ketika katong mau memberi hati atau katong mau membuat sesuatu yang memang berguna bagi anak-anak, lingkungan tuh malah menolak gitu. Lingkungan malah melihat dari sisi yang lain, lebih ke sisi yang negatif daripada positif. Memang sih bisa katong mungkiri bahwa ya lingkungan juga mensupport gitu. Tapi ya realita yang terjadi itu saat ini kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya menurut UCI melihat situasi yang terjadi sekarang tuh UCI itu dari apa yang telah UCI bilang, kalau memang meskipun tantangan yang begitu banyak yang UCI hadapi, tapi UCI tetap memiliki hati gitu. Tapi katong sih bisa menutup mata bahwa saat ini ada orang-orang yang memperalat anak-anak untuk branding dong punya diri sendiri gitu. UCI punya tanggapan terkait hal itu tuh sebenarnya seperti apa UCI? Karena sebenarnya mereka sempung hati, itu aja. Mereka sempung hati untuk anak-anak. Mereka hanya mau keuntungan dari anak-anak, tapi mereka sempung hati. Sama itu berpulang dari hati saja. Sebab dari hati timbul segala sesuatu keinginan. Yang menguasai hati itu apa? Pikiran. Kalau kalau otak menguasai seluruh fungsi tubuh kita, dari perbuatan yang menguasai itu hati. Jadi kalau orang tua yang masih memakai anak atau orang-orang tertentu yang masih memakai anak untuk kepentingan mereka karena mereka belum benar-benar memiliki hati untuk mengasihi anak-anak. Tapi mereka juga mungkin lupa bahwa sebenarnya dong juga jadi anak-anak. Ada banyak faktor sebenarnya mungkin ya. Atau mungkin dari faktor orang itu sendiri dulunya latar belakang dia hidup jadi anak-anak bagaimana. Jadi katong ini belum terlambat. Katong masih bisa selamatkan katong pun anak-anak pun generasi dengan memberikan banyak cinta untuk mereka. Jadi UCI punya pengalaman hidup dengan suami dan anak-anak. Harta itu bukan segala-galanya. Rumah mewah bukan segala-galanya. Yang menjadi sebuah kebahagiaan dan yang tertanam yang tidak pernah akan berubah sepanjang hidup adalah cinta. Jadi ketika orang tua mengasihi anaknya dengan cinta, banyak pelukan, ya mungkin anaknya ada nakal, dia nakal. Peluk dia. Kalau saya bicara cinta itu memang cinta, kenapa ya kalau Tuhan kita menangis? Karena memang luar biasa, Tuhan itu Allah yang penuh cinta. Dan dia sanggup memberikan banyak cinta buat kita. Kalau kita merasakan cintanya, kita bisa menaburkan cintanya buat orang lain. Terlebih khusus buat anak-anak kita. Karena mereka tuh, usia juga pernah, saya sadar juga pernah jadi orang tua yang kadang dulu belum berhasil ya. Karena sampai di titik ini, kita masih terus belajar jadi orang tua. Bagaimana jadi orang tua yang bisa menjadi yang terbaik buat mereka. Yang akan mereka ingat bukan seberapa banyak kita kasih uang untuk mereka, tapi seberapa besar cinta kita untuk mereka. Anak-anak tuh dong saya akan ingat seberapa banyak mama kasih uang, papa kasih uang, harus seberapa banyak guru datang mengajar dia, tapi sebanyak apa, sebesar apa perhatian dan cinta yang mereka dapat. Dan itu akan membuat hati mereka begitu sangat dipenuhi cinta. Mereka tidak mungkin bisa nyakitin orang. Mereka akan menjadi generasi yang penuh cinta dan mengasihi dunia ini sesamanya. Bahkan anak-anak Maluku yang mengasihi daerahnya dengan cinta mereka yang lahir dari keluarga mereka. Dari keluarga mereka tidak bisa dapat cinta di mana-mana. Cinta yang mereka dapat dari keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka. Dari mama, dari papa, dari saudara, dari teman, dari guru, dari pengasuh, dari semua orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka dapat cinta dari mereka. Jadi tidak bisa berikan banyak-banyak.
karena mereka tidak butuh itu. Makan cukup, pakai cukup, semua cukup, yang lebihnya mesti cinta. Jadi itu yang mesti dirubah nih. Jadi mindset ketong orang-orang Maluku, makan cukup, minum cukup, pakai cukup, yang lebih itu cinta. Banyak cinta, banyak pelukan. Karena dari cinta, dari pelukan itu timbul emosi-emosi positif yang bisa membuat otak-otak anak berkembang lebih baik. Emosi-emosi positifnya muncul, dia jadi generasi-generasi muda yang berkembang dan membangun bangsa ini, terutama Maluku. Oke, baik sih. Jadi misalnya dari yang saya sampaikan bahwa balik lagi gitu, harus ada cinta gitu. Mengapa sampai orang-orang itu atau beberapa orang tertentu mereka memperalat anak-anak untuk branding diri mereka sendiri karena tidak ada cinta dalam diri mereka kayak gitu. Nah, terus UCA berbicara tentang cinta gitu. Yang seperti ketahui bahwa sebenarnya Ambon ini merupakan sudah dicanangkan atau diberikan penghargaan sebagai kota layak anak kayak gitu UCA itu. Tapi realitanya masih banyak anak-anak yang memiliki kehidupan yang layak kayak gitu, pendidikan yang layak kayak gitu. Mungkin apa tanggapan UCA itu terhadap hal ini gitu? Kalau UCA kayaknya kalau bilang kota layak anak kurang cinta. Makanya kota layak anak mungkin pakai survei kelayakan mungkin Kak, mungkin makan layak, mungkin minum layak, semua layak. Tapi kota layak anak kurang cinta. Balik lagi, mungkin dari perbincangan ini ya mungkin ada banyak orang yang nonton, pemerhati anak, mungkin juga orang-orang besar di kota ini. Anak-anak kita itu kurang cinta. Kurangnya dari mana? Dari kita sendiri, dari orang tua, dari lingkungan, dari semua yang dekat dengan anak. Ketika kita kasih mereka dengan cinta yang tulus, perhatian dan cinta yang tulus, maka bukan nama saja kota layak anak, tapi kota layak anak penuh cinta. Nah, jadi bisa saja kota ini layak anak, tapi anak-anaknya masih menjadi anak-anak yang suka ngebully. Layak anak tuh layak, misalnya dia makan cukup, pakai cukup, layak. Kelayakan itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Misalnya dia makan cukup, pakai semua, anak-anak semuanya sekolah layak, tapi masih mencuri, masih hidup masih anak-anak masih ada yang hidup dalam kekerasan. Jadi kelayakan dalam segi apa ya sebenarnya yang menjadi sebuah kelayakan di Ambon, itu juga kita yang tahu layak itu dalam segi apa. Tapi kalau masih ada anak-anak yang masih ngebully, masih suka, itu kan yang dong video-video keras itu baku-baku pukul, itu berarti kan yang layak, bukan yang layak. Terus ada juga yang sampai foto-foto pornografi, itu juga masih usia anak. Berarti tapi layak anak, tapi layak anak kurang cinta. Jadi mereka butuh cinta, mereka butuh kasih sayang, perhatian yang tulus dari kita, supaya benar-benar semua yang mereka ekspresikan dalam hidup mereka itu dari hati mereka, dari cinta yang timbul. Jadi mungkin itu Kak Pak Wis menurut Usi. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang kota layak ini tuh istilahnya tergantung ya layak apa dulu. Iya, layak. Tapi kalau misalnya dalam waktu pembicaraan ini gitu, bisa dikatakan kota layak anak kalau misalnya hal itu tuh penuh dengan cinta. Itu karena memang pada kenyataan banyak anak-anak yang dong punya itu kurang kasih sayang. Iya. Banyak anak-anak yang terlantar di kota-kota. Jangan banyak. Kalau misalnya saya di kota-kota malam-malam anak-anak masih berkeliaran kayak gitu, terus kayak Usia bilang masih baku pukul. Apakah baku pukul itu bisa dikatakan dengan anak-anak yang penuh cinta? Karena kalau misalnya kata bicara anak itu dia penuh cinta, maka saya akan pernah baku pukul. Kayak begitu sih. Kurang cinta. Lebih kurang cinta. Jadi untuk siapapun itu, buat aktivis-aktivis, kemudian orang-orang yang memang punya hati untuk melayani anak-anak, ingat bahwa ketika katong melayani itu bukan untuk katong punya diri sendiri, bukan untuk katong untuk orang lain, atau bukan untuk katong mendapatkan keuntungan, tapi karena katong memang cinta anak, kayak gitu.
mungkin melalui video ini juga banyak orang menjadi terinspirasi begitu sih, bahwa sebenarnya yang katong lakukan itu bukan tentang katong, tapi tentang katong punya anak-anak kayak gitu. Karena katong masa akan selesai, gitu. Tapi katong punya anak-anak akan terus berlangsung dan dong akan menjadi orang bilang penerus katong ke depannya kayak begitu sih. Nah, UCI sebelum katong mengakhiri katong punya ini, apa menjadi harapan UCI ke depannya setelah orang banyak bisa menonton katong punya video ini UCI? Ya, harapan UCI sih satu hal yang orang tua harus ingat, bahwa anak-anak itu bukan milik kita. Mereka yang kita didik juga bukan milik kita. Mereka yang kita asuh bukan juga milik kita. Mereka milik Tuhan. Jadi kalau kita tahu mereka milik Tuhan, perlakukanlah mereka dengan cinta. Kasihi mereka dengan tulus. Layani mereka dengan penuh cinta. Sehingga mereka akan dipenuhi dengan banyak cinta. Dan mereka akan tumbuh menjadi generasi muda yang mencintai bangsa ini, mencintai negara ini, mencintai keluarga mereka. Maka mereka tidak akan menjadi anak-anak yang meninggalkan orang tua mereka ketika orang tua sudah tua. Tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan berikan ke mereka harta yang banyak. Jangan berikan mereka semua kecanggihan teknologi yang bagus. Tapi berikan mereka cinta dalam hidup mereka. Sudahkah waktu ketemu bangun pagi ketemu peluk mereka? Sudahkah menyayangi mereka dan memberikan mereka sebesar cinta yang ada di hati kita? Sehingga mereka akan hidup dengan ingatan yang kuat tentang cinta. Sebab cinta itu sangat kuat. Kuat seperti maut. Dan tidak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Sebab Tuhan memberikan cinta di hati kita untuk mencintai orang lain. Dan sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai Tuhan terlebih dulu. Sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan dan mengasihi orang lain dengan ketulusan hati dari Tuhan. Ya, mungkin itu saja. Oke, UCI, terima kasih banyak. Semoga apa yang UCI sampaikan bisa memberkati katong semua, bisa menginspirasi katong semua, dan apapun yang UCI kerjakan saat ini, kiranya semua itu bisa Tuhan perhitungkan dan selalu membawa berkat bagi UCI dan keluarga. Saya Karus Lamani dan UCI, katong pamit undur diri. Salam damai. Dadah.